Halo kelas 10, kembali lagi bersama Ibu Mindo. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai nilai mutlak. Di sini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sekarang kamu perhatikan bentuk persamaan nilai mutlak berikut ini. Yang pertama, nilai mutlak fx itu sama dengan K selalu bernilai positif atau K lebih dari sama dengan 0. K di sini yang dimaksud adalah bilangan konstanta. Nah, yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx dengan gx itu lebih dari sama dengan 0. Artinya, fungsi gx ini selalu bernilai positif. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang kedua dengan yang ketiga itu berbeda ya. Yang kedua dia tidak ada nilai mutlaknya, namun yang ketiga dia memiliki nilai mutlak. Nah, kita perhatikan satu-satu. Untuk bentuk persamaan yang pertama, kita lihat di sini. Nilai mutlak fx itu sama dengan K. Tadi syaratnya K itu lebih besar sama dengan 0. Contoh, kita lihat contohnya. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 7 adalah. Nah, 7 di sini merupakan konstanta. 7 merupakan konstanta. Nah, cara mudah mengingatnya, untuk nilai mutlak fx sama dengan K, kita bagi dia menjadi dua bagian. Yang pertama, untuk fungsi fx sama dengan positif K, dan yang kedua, untuk fungsi fx sama dengan negatif K. Nah, sekarang kita lihat caranya. Nah, tadi dia fungsi fx-nya itu adalah 2x kurang 1. Kita ambil yang positif, berarti boleh kita tuliskan 2x kurang 1 sama dengan positif K. Ini tadi K-nya 7, berarti positif 7. Positif 7. Nah, kemudian kita selesaikan seperti biasa. 2x sama dengan 7. Ini negatif 1 pindah ke kanan menjadi positif 1. 2x sama dengan 7 tambah 1, 8. Maka x sama dengan 8 per 2. X sama dengan 4. Ini dia kita dapat x-nya yang pertama. Kemudian kita lihat dia bentuk yang kedua. Fx sama dengan negatif K. Fx-nya adalah ini dia fungsinya 2x kurang 1 sama dengan negatif K, berarti negatif 7. Nah, maka kita selesaikan. 2x sama dengan negatif 7. Ini pindah menjadi positif 1. 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 per 2. Maka X sama dengan negatif 3. Jadi nilai X yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 3. Itu dia syarat konstantanya di sini. Karena syarat konstantanya lebih besar atau sama dengan 0, nilai 7 dia memenuhi, berarti ada dia penyelesaiannya. Nah, bagaimana kalau nilai konstantanya negatif? Seperti contoh ini saya misalkan nilai mutlak 4x kurang 5 sama dengan negatif 3. Karena nilai konstantanya dia negatif 3, sementara di syarat tadi nilai konstanta itu selalu positif, maka kita tidak perlu menyelesaikan ini. Jadi kalau ditanya himpunan penyelesaiannya, langsung saja tidak ada himpunan penyelesaian. Begitu dia caranya. Nah, untuk bentuk persamaan nilai mutlak yang kedua dia nilai mutlak fx sama dengan
Gx dengan Gx itu lebih dari sama dengan 0. Bagaimana dia contohnya? Kita lihat dia contohnya. Contoh himpunan penyelesaian. Dari persamaan nilai mutlak 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1 adalah. Nah, di sini dia, kalau ini dia kan nilai mutlak fx, dia memiliki nilai mutlak. Nah, di sini dia gx, ini dia gx-nya. Gx-nya adalah 4x kurang 1. Gx itu artinya fungsi g. Fungsi g. Nah, cara mengerjakannya hampir sama langkahnya dengan yang pertama tadi. Nah, tadi di sini nilai mutlak fx sama dengan gx. Kalau yang pertama dia nilai mutlak fx sama dengan k. Tetap kita gunakan dua bagian atau dua cara. Yang pertama fx itu sama dengan positif gx, dan yang kedua fx itu sama dengan negatif gx. Bisa dilihat ya. Namun untuk bentuk persamaan yang kedua ini kita gunakan syaratnya tadi, gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kita akan kembalikan ke syaratnya. Jadi kita selesaikan satu persatu. Kita tulis fungsi fx-nya. Ini adalah si fx, ini adalah si gx. Maka boleh kita buat fx 3x tambah 1 sama dengan 4x kurang 1. Kita selesaikan seperti biasa. 3x ini pindah, kita lihat yang sejenis, kurang 4x sama dengan min 1. Positif 1 pindah menjadi min 1, maka min x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Ini yang pertama. Untuk yang gx yang negatif berarti fx 3x tambah 1 sama dengan negatif gx, berarti 4x kurang 1. Maka kita selesaikan. 3x tambah 1 sama dengan, ini kalikan ke dalam, min 4x, kemudian ini kemari, plus 1. Dekatkan yang sejenis. 3x ini negatif 4 menjadi positif 4x sama dengan 1. Ini positif 1 pindah menjadi negatif 1, maka 7x sama dengan 0, maka x sama dengan 0/7. Jadi kita peroleh x adalah 0. Nah, ini belum selesai. Kalau yang di atas tadi langsung dia penyelesaiannya di sini min 3 dan 4. Tapi yang di bawah ini tidak boleh langsung kita buat jawabannya langsung x-nya 0 dan x-nya 2. Kembali kita ke syarat tadi. Ini dia syaratnya. Gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Maka kita uji syarat. Uji syarat. Manakah nanti dia nilai x yang memenuhi? Gx lebih dari sama dengan 0. Gx-nya adalah 4x kurang 1 lebih dari sama dengan 0. 4x lebih dari sama dengan, ini min 1 pindah ke kanan menjadi positif 1, maka x lebih dari sama dengan 1/4. Ini dia syaratnya. X itu harus lebih besar atau sama dengan 1/4. Pertanyaannya, untuk x sama dengan 2,
Benarkah 2 lebih besar dari 1/4? Benar ya, maka ini dia memenuhi. Bagaimana kalau X sama dengan 0? Untuk X sama dengan 0, benarkah dia lebih besar dari 1/4? Salah ya, berarti untuk 0 dia tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaian yang kita ambil hanya yang memenuhi saja, yaitu X sama dengan 2. Itu dia untuk persamaan nilai mutlak bentuk yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Nah, kita langsung ke contoh saja. Himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Nah, di sini kita perhatikan salah satu sifat nilai mutlak x dikuadratkan itu sama dengan x kuadrat. Nah, kalau kita ketemu dia bentuk persamaan nilai mutlak seperti ini, biasanya dia cara kerjanya dikuadratkan. Supaya kita tidak kerja terus dengan cara dikuadratkan, maka perhatikan yang berikut ini. Ini kita misalkan dia M, ini kita misalkan dia N, maka bisa kita tulis nilai mutlak M dikuadratkan sama dengan nilai mutlak N dikuadratkan. Jadi berdasarkan sifat nilai mutlak yang ini tadi, maka bisa ditulis M kuadrat sama dengan N kuadrat. Nah, dari sini N kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri menjadi M kuadrat kurang N kuadrat, ini sama dengan 0. Maka ingat kembali bentuk pemfaktoran. Ini boleh kita tulis M tambah N kali M kurang N sama dengan 0. Nah, dari yang kita peroleh ini, maka kita kembalikan dia ke fungsinya. M itu tadi fx, N itu adalah gx, berarti bisa kita tuliskan bentuk ini menjadi fx tambah gx kali fx kurang gx sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikan persamaan ini, kita ambil dulu fx tambah gx. Ini dia fx tambah gx, berarti 2x kurang 1 tambah x tambah 3. Nah, dari sini menjadi 2x tambah x, 3x min 1 tambah 3 itu tambah 2. Karena dia tadi sama dengan 0, maka bentuk ini bisa kita buat menjadi sama dengan 0, sehingga 3x sama dengan positif 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2, maka x sama dengan negatif 2/3. Ini dia ya. Kemudian kalau untuk yang pengurangan, fx dikurang gx, berarti fx tadi 2x kurang 1 kurang gx, x tambah 3, maka 2x kurang 1 turunkan, ini kita kalikan, negatif dikali x, negatif x, negatif dikali positif 3, negatif 3, maka 2x dikurang x, x min 1 kurang 3 min 4. Jadi karena dia tadi sama dengan 0, maka x kurang 4 sama dengan 0, sehingga x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan min 2/3 dan x sama dengan 4. Nah, coba sekarang saya kasih contoh yang lain. Saya buat di sini contoh yang kedua. Kita mau cari himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4x tambah 5 sama dengan nilai mutlak 2x kurang 6. Ini dia soalnya, kita kembalikan kemari. Boleh kita buat langsung caranya, cara menghitungnya. Ini dia adalah si fx, ini adalah si gx. Maka kita pandang dia yang saling sejenis. Boleh juga kalau mau cepat begini. Yang pertama dia dijumlah, fx tambah gx, berarti ini tambah ini. Yang sejenis 4x tambah 2x itu adalah 6
X. Kemudian 5 tambah min 6 itu adalah min 1. Kita buat sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 1. 1 ini dari negatif 1 pindah ke kanan. Jadi kita peroleh X sama dengan 1/6. Untuk yang pengurangan 4X kurang 2X berarti 2X. 5 kurang min 6. Coba 5 kurang min 6 itu adalah 5 tambah 6 sama dengan 11. Maka 2X tambah 11 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 11, X sama dengan min 11/2. Ini dia nilai X yang memenuhi. Kalau kita mau pakai cara yang pertama ini tadi boleh. Kita lihat Fx tambah Gx berarti 4X tambah 5 tambah 2X kurang 6. Maka ini menjadi 4X tambah 2X 6X. 5 kurang 6 min 1 ini sama dengan 0. Maka 6X sama dengan 1, X sama dengan 1/6. Saya rasa sama aja, nggak ada yang berbeda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.